Halo, kali ini kita akan eh, bahas tentang manajemen risiko khususnya Basel gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen risiko di industri perbankan, maka ini tidak akan pernah lepas dari istilah Basel. Jadi persepsi yang ada di hampir semua orang gitu di benaknya bahwa Basel itu adalah suatu aturan internasional yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko yang harus ditaati oleh industri perbankan saat ini. Banyak aturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan maupun bank sentral yang pada dasarnya ini mengadop aturan Basel. Dampaknya adalah ruang gerak industri perbankan dirasa gitu ya, semakin sempit karena banyak aturan yang harus dipenuhi atau kemudian menjadi koridor yang dikaitkan dengan penerapan strategi manajemen risiko. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Basel agar kita mendapatkan gambaran pemahaman yang komprehensif terkait dengan Basel dan penerapan manajemen risiko di perbankan. Uh, yang pertama adalah apa itu kesepakatan Basel atau kita kenal dengan Basel Accord. Jadi kesepakatan Basel merupakan regulasi perbankan yang saat ini sudah mengeluarkan aturan yang hingga saat ini terdiri dari 3 aturan, yaitu Basel 1, Basel 2, dan Basel 3 yang tentunya sudah sangat familiar di telinga kita tentunya. Aturan Basel ditetapkan oleh Komite Basel untuk pengawasan bank atau juga disebut dengan Basel Committee on Bank Supervision atau kemudian disingkat dengan BCBS. Nah, di mana BCBS ini merupakan salah satu komite yang berada dalam suatu badan yang disebut Bank for International Settlement atau disingkat BIS atau BIS yang berlokasi di Basel, Swiss. Di mana Basel ini adalah nama sebuah kota yang merupakan kota terbesar ketiga di negara Swiss. Komite BCBS pertama kali didirikan pada sekitar akhir tahun 74 yang merupakan hasil inisiasi oleh para gubernur bank sentral dan otoritas perbankan dari negara G10 atau G10 yang terdiri dari Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan hingga saat ini, anggota organisasi BCBS telah terdiri dari kurang lebih 45 bank sentral dan kemudian otoritas pengawasan bank dari kurang lebih 29 negara. Nah, adapun tugas daripada BCPS antara lain memberikan rekomendasi terhadap regulasi perbankan dan keuangan, di mana regulasi yang dikeluarkan bertujuan untuk memastikan agar lembaga keuangan memiliki ketahanan yang kuat dari gempuran kondisi krisis maupun hal lain yang mengancam kelangsungan bisnis keuangan dan perbankan di dunia. Basel Committee mulai dibentuk pada tahun 74 sebagai wadah kerjasama antar negara anggota untuk pengawasan perbankan, di mana pada awalnya Komite Basel bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan meningkatkan pengetahuan pengawasan dan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia. Kemudian, Komite Basel memperbaharui lagi tujuannya untuk memantau dan memastikan kecukupan modal bank dan sistem perbankan. Pertemuan Basel I pada awalnya diselenggarakan oleh para bankir atau bank sentral dari negara-negara G10. Pertemuan tersebut dinamakan sebagai Basel Accord atau Kesepakatan Basel, di mana tujuan pertemuan ini untuk membangun struktur keuangan internasional baru yang dapat menggantikan sistem Bretton Woods yang telah runtuh. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai rangkaian kesepakatan Basel atau dikenal dengan istilah Basel Accord yang telah diterbitkan, di mana sampai saat ini sudah ada Basel I, Basel II, dan Basel III. Kita mulai dari Basel I. Adapun yang menjadi latar belakang pembentukan Basel ini adalah krisis utang yang melanda Amerika Latin pada awal tahun 1980, di mana saat itu rasio modal bank internasional berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pada Basel I ini mengacu pada standar permodalan
yang dikenakan pada lembaga kredit dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama adalah definisi modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, di mana menentukan bobot resiko aset bank masing-masing 0% resiko, 10%, 20%, 50%, dan resiko 100%. Kemudian, menetapkan aset yang termasuk dalam masing-masing kategori risiko. Kemudian, mengatur tentang kecukupan modal, yakni tingkat minimum yang harus dijaga oleh bank antara modal dan aset tertimbang berdasarkan tingkat risiko. Namun, sepanjang penerapan Basel I terdapat beberapa kekurangan, antara lain kurangnya sensitivitas risiko. Yang kedua adalah pengakuan yang terbatas atas agunan. Kemudian, cakupan sumber risiko yang tidak lengkap, di mana pendekatan satu itu semua dalam artian persyaratannya hampir sama, apapun tingkat risiko sampai dengan jenis aktivitas bank tersebut. Kemudian, mengabaikan pentingnya proses manajemen risiko yang kuat. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kemudian BCBS menerbitkan lagi aturan Basel II yang pada dasarnya adalah untuk melengkapi atau mengisi kekurangan yang ada pada Basel I. Nah, sekarang kita lanjut pada Basel II. Basel II ini dikeluarkan pada tahun 2004 yang bertujuan sebagai upaya untuk melindungi sistem keuangan dengan persyaratan manajemen risiko dan modal yang ketat, serta untuk meyakinkan bahwa suatu bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk risiko yang dihadapinya karena praktik pemberian kredit dan investasi yang dilakukannya. Aturan Basel II secara umum menegaskan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula modal yang dibutuhkan bank untuk menjaga likuiditas bank tersebut serta menjaga stabilitas ekonomi pada umumnya. Basel II ini didasarkan pada pendekatan 3 pilar untuk manajemen risiko yang terdiri dari pilar pertama, Basel II mengatur pemeliharaan atas persyaratan modal minimal 8% yang diperuntukkan untuk 3 komponen utama risiko yang dihadapi bank, yakni risiko pasar, risiko kredit, serta risiko operasional. Sementara untuk risiko lainnya tidak dianggap layak diperuntukkan pada tahap ini. Nah, sekarang kita bahas yang pertama terkait dengan risiko kredit. Seperti kita ketahui bahwa risiko kredit dapat dihitung dengan 3 cara yang berbeda sesuai dengan tingkat kerubutannya, yaitu pertama, pendekatan standar atau standardized approach. Yang kedua, foundation IRB atau internal rating base. Yang ketiga, advanced IRB. Nah, selanjutnya risiko yang diatur dalam Basel II adalah risiko nasional. Adapun risiko operasional dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan dasar atau basic indicator approach, pendekatan standar atau standardized approach, dan selanjutnya advanced measurement approach. Nah, selanjutnya Basel II juga memperhitungkan risiko pasar, di mana untuk memperhitungkan risiko pasar digunakan pendekatan VAR atau value at risk. Pilar kedua pada Basel II memberikan kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank, seperti risiko hukum, strategik, risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko sistemik, risiko reputasi, risiko pensiun, yang kalau digabungkan kemudian menjadi risiko residu. Selanjutnya pada pilar ketiga Basel II memberikan gambaran yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh dari bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank untuk menangani risiko tersebut dengan sepantasnya. Kejadian runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 kemudian memperjelas adanya kekurangan pada aturan Basel II, yaitu tidak dijelaskannya risiko bawaan, kemudian divisi modal yang tidak jelas dan tidak konsisten, serta perlakuan yang tidak memadai terhadap risiko likuiditas. Hal ini kemudian menyebabkan Komite BCBS menerbitkan aturan Basel III, di mana lahirnya Basel III pada dasarnya untuk melengkapi kekurangan Basel II. Nah, Basel III sendiri mulai dibentuk pada tahun 2010 dengan tujuan adalah untuk memperkuat regulasi
pengawasan, dan manajemen risiko, terutama risiko sistemik. Risiko sistemik sendiri dapat didefinisikan sebagai risiko terkait dengan keruntuhan atau kegagalan suatu perusahaan, industri, maupun lembaga keuangan atau seluruh perekonomian. Basel III sendiri kemudian diperkenalkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menangani goncangan dari tekanan keuangan. Adapun yang menjadi prinsip utama Basel III ini adalah yang pertama, persyaratan modal minimum. Basel III menaikkan persyaratan modal minimum untuk bank menjadi 4,5% dari ekuitas biasa sebagai presentasi dari aset tertimbang menurut risiko bank. Selain itu, terdapat persyaratan modal penyangga tambahan dia ini sebesar 2,5% yang menjadikan total persyaratan minimum menjadi 7%. Kemudian yang kedua, rasio leverage. Basel III juga memperkenalkan rasio leverage non-risiko yang berfungsi sebagai backstop untuk persyaratan modal berbasis risiko. Ketentuan lainnya adalah setiap bank wajib memiliki rasio leverage lebih dari 3%. Perhitungan rasio leverage non-risiko dapat dilakukan dengan membagi modal tiruan dengan rata-rata total aset konsolidasi bank. Kemudian yang ketiga, mengatur tentang persyaratan likuiditas. Pada Basel III ini juga diperkenalkan dua rasio likuiditas, yaitu rasio cakupan likuiditas atau dikenal dengan Liquidity Coverage Ratio atau disingkat dengan LCR, dan kemudian yang kedua adalah rasio pendanaan stabil bersih atau Net Stable Funding Ratio yang kemudian disingkat dengan NSFR. Nah, demikianlah pembahasan tentang aturan Basel yang saat ini menjadi landasan penerapan manajemen risiko perbankan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.